Halo guys, balik lagi di channel The Box dan kali ini aku mau ngebahas HP yang kayaknya paling banyak dicari nih. HP entry level, mereknya Samsung, harganya cuma 2 jutaan. Masih cocok buat mengcover kebutuhan sehari-hari. Dan buat kalian yang udah penasaran, ini dia Samsung Galaxy A13. Yuk kita bahas bareng-bareng. Video unboxing dari smartphone ini udah tayang di video sebelumnya, jadi kalau misalnya kalian ketinggalan dan belum nonton isi dari boxnya apa aja, kalian langsung bisa tonton dengan link yang ada di pojok kanan atas video ini. Oke, kita langsung ngomongin ke desainnya. Jadi ngomongin desain, bagian belakang dari smartphone ini tuh kelihatan mulus banget guys. Kayak model HP Samsung di range harga 3 jutaan malahan. Di sini kalau misalnya aku bisa bilang, ini kayak Samsung S22 Ultra versi low budgetnya. Jadi di sebelah kanan dari smartphone ini ada tombol power yang sekaligus berfungsi sebagai fingerprint scanner, lalu ada volume control, di atas ada mikrofon, dan di kiri ada SIM tray yang udah triple slot. Kita bisa masukin 2 SIM dan juga 1 slot buat micro SD yang sudah support sampai di 1 TB. Di bawah ini ada headphone jack, mikrofon, port USB Type-C, dan ada speaker. Buat feels megangnya, ini oke banget, jadi nggak ngerasa kelihatan kayak smartphone murah. Dan jujur untuk desain dari Samsung A13 ini adalah desain Samsung harga 2 jutaan yang menurut aku ini oke ya. Nggak kayak harga 2 jutaan gitu. Sementara di bagian layarnya, ini untuk panelnya yang digunakan adalah PLS TFT, ya kayak setara IPS lah kalau misalnya kita lihat di HP lain. Walaupun bukan AMOLED, tapi memang PLS TFT-nya Samsung ini itu warna juga cukup bagus untuk sekelas entry level. Refresh rate-nya 60 Hz, punya bentang layar yang cukup lebar di 6,6 inch, resolusinya Full HD+. Kualitas layarnya ini udah oke, apalagi dia udah pakai pelindung Corning Gorilla Glass 5. Buat nonton movie, buat main game, dan juga buat media consumption lainnya, menurut aku kalian bakalan betah banget pakai HP ini karena memang out of the box, hasil dari layar dari si A13 ini memang udah cakep banget. Ngomongin bagian kamera, di bagian belakang ini ada konfigurasi 4 buah kamera dengan kamera utamanya di 50 megapiksel, lalu ada 5 megapiksel lensa ultrawide dan juga 2 megapiksel lensa makro dan 2 megapiksel lensa depth, dan di sini juga ada flash juga guys. Buat HP 2 jutaan, hasil jepretannya ini menurut aku udah bagus ya. Jadi gambarnya tajam, detailnya juga oke, ya udah cukup lah untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Untuk spesifikasinya, Samsung A13 ini menggunakan Exynos 850 octa-core. Untuk OS-nya menggunakan Android yang paling baru, yaitu Android 12. Untuk user interface-nya sendiri, Samsung ngasih One UI Core, di mana Core ini adalah versi yang lebih enteng dibandingkan One UI-nya. Jadi emang pas banget nih buat HP entry level kayak gini yang punya spesifikasi yang juga entry level. Dan salah satu yang menarik dari HP ini adalah dia punya fitur RAM+. Jadi kalian bisa menambahin memori virtual buat mempercepat performa dari HP ini. Bukan mempercepat sih ya, jadi kayak lebih mengakomodir aplikasi-aplikasi yang kita buka. Jadi kalau misalnya ada fitur RAM+ ini, ketika kita buka banyak aplikasi, itu nggak ada istilah kayak misalnya kita switch ke aplikasi lain, dia bakalan force close atau nge-restart kayak gitu. Dan fitur RAM+ ini bisa kita aktifkan untuk varian RAM yang 4 GB, kayak yang aku pegang saat ini, itu bakal membantu banget si RAM Plus-nya guys. Oke, di sini aku juga udah install Mobile Legends, berhubung dia masih menggunakan Exynos 850, jadi HP ini emang cocoknya buat main game yang enteng-enteng aja. Buat Mobile Legends dia bisa main di settingan refresh rate tinggi udah bisa, kalau grafisnya juga bisa di high. Buat kualitas speakernya, kalau mau nampol memang volumenya harus rada kenceng ya. Kalian dengerin aja berikut ini. Kapasitas baterai dari A13 ini ada di 5000 mAh dengan fast chargingnya yang masih 15 watt, ya masih dalam batas toleransi lah, mengingat harganya yang 2 jutaan aja. Kita nggak bisa banyak mau ya. Buat sensitivitas dan response time-nya dan fingerprint-nya ini juga udah cukup oke. Kalian bisa lihat berikut ini, aku tes beberapa kali pakai fingerprint-nya dan dia responnya juga nggak lambat banget kok. Dan responnya juga bisa dibilang ini lumayan cepat. So, kesimpulannya, buat desain dan kamera, dia gak kayak HP 2 jutaan ya. Ini oke banget, baterainya juga cukup awet, dan seharian aku biasanya cuma ngecas 1 kali aja. Tapi mungkin emang minusnya kalian masih harus sabar sedikit ya saat mengisi daya. Karena memang baterainya 5000 mAh, cuman fast chargingnya masih di 15 watt.
Tapi overall Samsung A13 ini menurut aku masih nyaman buat jadiin daily driver. Dan kalau menurut kalian gimana nih? Coba komen kalian di bawah ya tentang HP ini yang dibanderol dengan harga 2 jutaan, apakah worth it buat dibeli atau enggak. Dan sekian dulu video review dari Samsung A13 kali ini. Kalau misalnya kalian berminat untuk membeli HP ini, aku juga udah menyertakan link pembelian di bawah deskripsi video ini, jadi kalian langsung cek aja di sana. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa klik like di video ini dan share ke teman-teman kalian kalau misalnya teman kalian lagi nyari smartphone dengan range harga 2 jutaan dan brandnya Samsung. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Gilang pamit. Have a nice day.